عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar Ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab tentang kedudukan atau hak-hak Nabi SAW yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim. Yaitu kemarin sudah kita sampaikan, hak yang pertama adalah mengimani bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan semua isi agama ini dengan sempurna. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum disampaikan oleh Nabi, tidak ada. Semua sudah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib untuk kita imani. Nah, kemudian yang kedua adalah mengimani kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sampaikan tentang makna maksum baik secara bahasa ataupun secara syar'i, dan juga sudut-sudut kapan Nabi SAW dan juga para nabi yang lain itu dikatakan maksum. Yaitu yang pertama, maksum, Nabi itu dijaga dari menyampaikan wahyu. Ketika Nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah agama ini, itu dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi ketika menyampaikan ayat, ketika menyampaikan hukum-hukum syar'i dan apapun yang berkaitan dengan agama, itu nggak mungkin keliru, nggak mungkin salah. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu Nabi SAW dan para nabi yang lain itu maksum dari melakukan kekufuran dan kesyirikan. Bahkan kemaksuman ini itu sudah ada sejak Nabi SAW masih kecil, sudah dijaga oleh Allah. Bukan hanya ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi sejak kecil Allah telah menjaga nabinya SAW untuk tidak berbuat kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW itu maksum dari kedustaan, berdusta. Maka Nabi SAW tidak mungkin berdusta. Dan yang keempat, yang terakhir kemarin, yaitu Nabi SAW maksum dari dosa-dosa besar atau al-kabair, seperti zina, mencuri, membunuh. Itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak mungkin melakukannya. Adapun pembunuhan yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas tentang Nabi Musa membunuh seorang
penduduk Mesir yang ketika itu bertikai dengan salah seorang dari Bani Israel, maka dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi Musa alaihissalam itu hanya memukul dan tidak berniat membunuhnya. Dan toh Nabi Musa alaihissalam sudah tobat dari perbuatan tersebut. Nah, kita sampai pada ucapan beliau, wa hal yaqa'ul khata' minhu sallallahu alaihi wasallam fi shaghair. Apakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh dalam dosa-dosa kecil? Ya, apakah Nabi itu terjatuh dalam dosa-dosa kecil? Kata beliau, aktsarul ulama ala annal khata'a yaqa'u minhu sallallahu alaihi wasallam fiha. Mayoritas para ulama menetapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh dalam dosa-dosa kecil, tidak maksum dari shaghair, dari dosa-dosa kecil. Lakin ya'taqidun, namun para ulama-ulama tadi yang menetapkan bahwa Nabi tidak maksum dari dosa kecil, mereka itu meyakini yang pertama, annallaha ta'ala la yuqirruhu 'alal khata', bahwa Allah tidak menyetujui kekeliruan Nabi tersebut. Jadi bukan berarti ketika Nabi jatuh dalam kekeliruan, Nabi jatuh dalam maksiat kecil, dosa kecil, bukan berarti lantas kemudian disetujui sama Allah. Karena kalau disetujui sama Allah, jadi apa nantinya? Jadi syariat. Ya, Nabi, tapi Allah tidak menyetujuinya, bal yuwajjihuhu lil haq wa qad yahsulu lahul atab ala dzalik. Namun Allah mengarahkan kepada yang baik. Nabi salah, diarahkan kepada yang baik. Meskipun konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan teguran. Nah, ini nampak ya dalam surat apa? Abasa wa tawalla. Ya, abasa wa tawalla, keliru. Kekeliruan Nabi bukan disetujui, tidak disetujui sama Allah Azza wa Jalla, tapi diarahkan. Namun tetap ada namanya teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para ulama yang menetapkan bahwa Nabi jatuh dalam dosa-dosa kecil, mereka itu juga meyakini bahwa annal khata'a yaqa'u minhu sallallahu alaihi wasallam ijtihadan la ta'ammudan. Kekeliruan-kekeliruan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul dari ijtihad beliau yang keliru. Bukan memang sejak awal itu niatnya adalah untuk keliru, enggak. Bukan niatnya sejak awal itu untuk menentang syariat Allah. Beda ya. Kalau kita ini tahu itu bahwasanya dosa kecil itu adalah perbuatan salah, konsekuensinya akan mendapatkan dosa. Namun kita sengaja melakukannya, menerjang batasan-batasan syariat Allah tersebut. Nah, kalau Nabi SAW tidak. Beliau kesalahannya, kekeliruannya itu dari ijtihad beliau. Beliau memandang ijtihadnya itu benar, namun ternyata disalahkan ijtihadnya oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti abasa wa tawalla itu. Nabi berijtihad bahwasanya memang yang lebih utama adalah menurut beliau fokusnya itu mendakwai para tokoh-tokoh Quraisy. Karena dampaknya luar biasa. Kalau orang Quraisy ini berhasil didakwai Nabi SAW, mereka masuk Islam, maka banyak di antara orang-orang Quraisy yang juga ikut masuk Islam. Karena ini tokoh-tokohnya semua ini. Adapun siapa yang datang ini? Yang datang kepada Nabi untuk minta petunjuk, minta ilmu, Abdullah bin Ummi Maktum. Adapun Abdullah bin Ummi Maktum, kan dia ini sudah muslim, dia sudah masuk Islam, punya banyak waktu dengan Nabi SAW, sering ketemu Nabi SAW. Maka ya sudah, nanti saja, jangan ganggu saya sekarang, saya sedang fokus menangani orang-orang kafir Quraisy ini. Karena begini jamaah, kalau Nabi fokusnya ngereken ini, memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum dan tidak ngereken tidak menghiraukan orang-orang musyrikin Quraisy ini, mereka tersinggung.
Akhirnya dengan itu mereka nggak mau lagi mendengar Nabi SAW. Kenapa? Kenapa Muhammad lebih menghiraukan seorang yang buta, seorang yang nggak punya kedudukan sosial, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Sedangkan kami yang tokoh-tokoh ini, kami yang pembesar-pembesar, para punggawa-punggawa Quraisy, kok nggak dihiraukan sama Muhammad? Kok Muhammad lebih menghiraukan? Akhirnya ya tersinggung mereka. Kalau sudah tersinggung, mereka nggak mau lagi mendengar Nabi SAW. Wajar nggak ijtihadnya Nabi kalau Nabi ini fokus ke mereka? Wajar. Tapi tetap itu ditegur sama Allah. Itu kekeliruan. Walidzalika la yusamma ma'siyah. Oleh karenanya para ulama tidak menyebut kekeliruan Nabi ini dengan maksiat, durhaka. Maksiat artinya durhaka. Enggak. Fafi itlaqiha isa'atu adabin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memutlakkan kekeliruan Nabi itu dikatakan sebagai maksiat, itu bentuk su'ul adab. Ya, bentuk kurang adab. Adab yang jelek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, para ulama yang mengatakan bahwa Nabi jatuh dalam kekeliruan, dosa-dosa kecil, mereka juga meyakini annama yaqa'u minhu min hadzal qabil laisa mimma yaqdah fi haqqihi aw yanqusu min qadrihi wa manzilatihi kal wuqu'i fil umurid dani'ah wal musqitah lil muru'ah. Mereka meyakini bahwa meskipun Nabi SAW itu jatuh dalam kekeliruan, namun itu tidak menyebabkan Nabi itu jadi tercela, kedudukannya jatuh, wibawanya turun, kredibilitasnya turun, dan seterusnya. Enggak. Ya, jadi kekeliruan Nabi tidak menyebabkan para ulama memandang bahwa Nabi itu sudah jatuh kredibilitasnya atau muruahnya, wibawanya Nabi jatuh karena melakukan kekeliruan ini. Gara-gara Nabi tidak menghiraukan Abdullah bin Umi Maktum, maka Nabi kredibilitasnya jatuh. Tidak. Maka Nabi wibawanya jatuh. Tidak. Maka kedudukan keagungan Nabi jadi turun. Tidak. Sama sekali tidak merubah kedudukan Nabi SAW. Kekeliruan-kekeliruan itu. Dan yang keempat, mereka meyakini bahwa annat taubata hasilatun min hadzal khata' wa hadza mimma yarfa' qadruhu. Dan mereka meyakini bahwa Nabi SAW sudah bertobat. Ya, Nabi sudah bertobat dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga itu menyebabkan kedudukan Nabi bukannya turun, justru semakin naik di sisi Allah. Kemuliaan Nabi semakin naik di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi ini juga bukan hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain pun juga demikian. Seperti Nabi Adam. Allah sebutkan Nabi Adam dalam surah Thaha dengan kalimat wa asa Adamu rabbahu faghwa. Dan Adam telah bermaksiat. Allah sebutkan dengan istilah maksiat. Karena Adam melanggar. Allah telah memberikan larangan untuk mendekati pohon, malah didekati. Kemudian juga Nabi Musa tadi sudah kita sebutkan. Dan yang lainnya dari para nabi dan rasul, mereka jatuh dalam kekeliruan-kekeliruan. Amma ma yaqa'u min khata' minhu fi janibil umurid dunyawiyah ka hadithi ta'birin nakhl. Adapun apa kekeliruan-kekeliruan dari Nabi SAW pada perkara-perkara duniawi. Kalau tadi yang kita sebutkan itu kekeliruan dalam masalah agama. Maksudnya Nabi salah mengambil ijtihad. Nah, ada kekeliruan dalam masalah dunia. Urusan-urusan dunia nggak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Maka apakah Nabi salah? Iya, tentu. Nabi mengalami kesalahan dan kekeliruan. Seperti misalnya kisah tentang takbir an-nakhl, yaitu matinya pohon kurma. Oke, Ana masih ada ini kisahnya. Kisahnya lumayan panjang atau nggak panjang-panjang banget sih. Sebentar.
Taib, dikisahkan bahwasanya fa'an Musa bin Talha an abihi, dari Musa bin Talha dari ayahnya, dia menceritakan marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qaumin ala ru'usin nakhli. Aku pernah jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang sedang ngurusi pohon-pohon kurmanya. Ma yasna'u haula? Faqala ma yasna'u haula? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini ngapain ini orang-orang ini? Lagi ngapain ini? Kata Nabi. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, yulaqqihunahu yaj'aluna adz-dzakara fil untha fayalqah. Mereka sedang mengawin silangkan pohon kurma. Mereka jadikan yang jantan, diletakkan di yang betina, sedang mengawinkan pohon kurma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma adhunnu yughni dzalika syai'a. Saya kira itu enggak akan ada manfaatnya. Nabi ngomong kayak gitu. Anak kira perbuatan mereka ini, saya mengira perbuatan mereka itu enggak ada manfaatnya. Qal fa akhbiru bidzalika fatarakuhu. Maka para sahabat ini memberitahukan kepada orang-orang yang mengawin silangkan pohon kurma tadi, kalau kata Nabi perbuatan kalian ini tidak ada manfaatnya, tidak akan membuahkan hasil dari pohon kurmanya itu, tidak ada faedahnya buat pohon kurma itu dugaan Nabi. Maka akhirnya mereka pun nggak jadi mengawin silangkan pohon kurma itu, nggak situ. Fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pohon kurmanya itu mati setelah itu. Ya, pohon kurmanya jadinya mati setelah itu. Setelah dikabarkan kepada Nabi bahwa pohon kurmanya mati, maka Nabi mengatakan, in kana yanfa'uhum dzalik falyasna'u. Fa inni innama dzanantu dzannan fala tu'akhiduni bidzann. Kata Nabi, oke. Kalau begitu, kalau mereka memang memandang bahwasanya mengawin silangkan itu bermanfaat bagi pohon kurmanya, maka kerjakan. Adapun aku kemarin hanya menduga. Aku nggak memerintah. Nabi memerintahkan mereka nggak untuk meninggalkan hal tersebut? Tidak. Nabi hanya menduga saja. Kalau apa yang mereka kerjakan ini tidak ada manfaatnya. Ya, aku hanya menduga. Maka kata Nabi, maka kalian jangan menyalahkan aku karena dugaanku tadi. Walakin idza haddatsukum 'anillahi syai'an fakhudhu bihi. Tapi ini masalah dunia ya. Enggak apa-apa kalian enggak pakai pendapatku. Tapi apabila aku katakan kepada kalian tentang agama Allah, maka fakhudhu bihi, harus diambil. Kalau Nabi berbicara tentang pendapat-pendapat duniawi, maka itu dugaan dari Nabi, ijtihad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam masalah agama, berbicara tentang agama, maka fakhudhu bihi, wajib kalian ambil. Fa inni lan akdziba 'ala Allah azza wa jalla. Karena sesungguhnya aku tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya kisahnya jemaah? Ya, ini ijtihad pendapat beliau dalam masalah duniawi. Atau kata beliau kisah yang lain, wa hadithi nuzulihi bi adna miyahi badrin. Atau kisah ketika perang Badar. Ini panjang kisahnya, dalam sirah disebutkan. Jadi ketika perang Badar, Nabi SAW itu ngecamp, apa ngecamp ini? Ya, mengambil tempat untuk dijadikan sebagai, ya, dijadikan sebagai camp. Nah, ada perang kan gitu. Maka datang seorang sahabat yang bernama Habbab ibnul Mundhir. Dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah kau menjadikan titik ini, lokasi ini sebagai tempat pasukanmu? Itu wahyu dari Allah, harus di titik ini. Kalau memang itu wahyu dari Allah, kudu nang kene, ya wis. Tapi kalau itu adalah pendapatmu, hanya sebatas ijtihad darimu, kenapa kita nggak maju sedikit lagi? Di situ ada mata air Badar.
Badr. Lebih baik kita maju sedikit, ada mata air Badr, kita kuasai mata air yang ada di Badr itu, sehingga kita ketika berperang kita bisa mendapatkan air, sedangkan orang-orang Quraisy tidak kebagian air. Maka sama Nabi SAW diiyakan dan Nabi pun maju ke sana. Nah, itu menunjukkan bahwasanya pendapat beliau dalam masalah ini tidak lebih baik daripada pendapatnya Khabbab ibnul Munzir, sehingga Nabi SAW mengikuti pendapatnya Khabbab ibnul Munzir. Dan sering ya kalau kita mendengar atau membaca kisah-kisah Nabi dalam peperangan, Nabi sering bermusyawarah. Ya, Nabi sering bermusyawarah, minta pendapat para sahabat-sahabatnya. Famithlu hadza wa ashbahuhu min umurid dunya allati la madkhala fiha li ilmi diyanah wala i'tiqadiha wala ta'limiha fayajuzu fihi al-wuqu' fil khata'. Maka seperti kisah-kisah seperti ini, masalah-masalah seperti ini yang semisal dengannya dari perkara-perkara dunia di mana tidak ada wahyu yang turun di situ, tidak ada nilai-nilai agama, nilai-nilai akidah yang turun di situ, maka seperti ini boleh saja dan mungkin saja terjadi kesalahan pada Nabi SAW. Idla naqisata fihi wala mahatta wa innama hiya umurun i'tiyadiyah ya'rifuha man jarrabaha. Karena kata beliau, hal-hal seperti ini itu adalah perkara-perkara kondisional. Apa itu perkara kondisional? Yaitu orang baru memahami ketika dia sudah mencoba. Ya, orang itu baru memahami ketika dia sudah mencoba. Ini namanya kondisional. Kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional. Kayak tadi misalnya kawin silang pohon kurma tadi, yang mengawinkan pohon kurma tadi, baru diketahui ketika dia mencobanya. Sedangkan Nabi nggak pernah mencobanya, maka dia nggak mengetahuinya. Demikian juga peperangan tadi. Khabbab ibnul Munzir tahu, maka dia yang menyampaikan idenya kepada Nabi SAW. Wan Nabi SAW mashhunul qalbi bi ma'rifatir rububiyah, mal'anul jawanih bi ulumi syariah. Adapun Nabi SAW hatinya itu terpenuhi dengan ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, dipenuhi dengan ilmu-ilmu syariat. Wa hadza aidan innama yakunu fi ba'dil umur wa fin nadiri fi ma sabiluhu at-tadqiqu fi hirasatid dunya wastithmariha la fil katsiril mu'dhin bil balahi wal ghaflah. Adapun dalam perkara-perkara yang memang Nabi SAW jarang masuk dalam perkara itu, seperti perkara-perkara duniawi, Nabi jarang masuk perkara-perkara duniawi, maka sangat wajar kalau Nabi SAW tidak mengetahui hal tersebut. Baik, itu poin yang kedua ya dalam bab ini, yaitu kewajiban atau hak Nabi SAW yang wajib kita tunaikan, yaitu mengimani kemaksuman beliau. Baik, sekarang yang ketiga, kewajiban Nabi SAW atau hak Nabi SAW yang wajib ditunaikan, yaitu wujubu mahabbatihi SAW. Wajibnya mencintai Nabi SAW. Kata beliau, min huquqihi SAW mahabbatuhu. Di antara hak Nabi SAW adalah mencintainya. Bal an yakuna ahabba ilal mu'min min nafsihi. Bahkan cinta kepada Nabi itu harus didahulukan daripada diri kita sendiri. Seorang mukmin mencintai Nabi SAW harus didahulukan daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Wa waladihi, atau bahkan kepada anaknya. Wa jami'il khalqi, dan di atas semua manusia yang ada. Top priority. Nabi SAW manusia pertama yang wajib untuk kita cintai.
di atas semua manusia yang ada, baik itu anak kita, istri kita, orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Itu nomor sekian. Famahabbatuhu min a'dhamil wajibat. Mencintai Nabi SAW adalah kewajiban, termasuk di antara kewajiban yang paling agung. Wahiyya min mahabbatillah. Mencintai Nabi itu termasuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Konsekuensi cinta kepada Allah yaitu mencintai Nabi SAW. Fahiya hubbun lillah wa fillah. Yaitu cinta kepada Nabi itu adalah cinta karena Allah dan cinta di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencintai Nabi SAW bukan karena beliau ini orang yang kaya raya, bukan karena beliau ini adalah orang yang tampan atau apalah, dalam perkara-perkara yang kita terkadang dalam dunia ini kita mencintai seseorang hanya dalam perkara-perkara duniawinya. Ente kenapa suka sama fulan? Ente kenapa cinta sama fulan? Oh iya, khair fulan ini, baik fulan ini, meskipun bejat agamanya, meskipun rusak akidahnya, tapi kalau baik sama kita, oh iya, ana cinta sama fulan ini. Tidak dibangun di atas dasar al-hubbu fillah wal hubbu lillah, cinta karena Allah dan cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, tapi cintanya itu karena perkara-perkara duniawi. Nah, kita cinta kepada Nabi SAW karena Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk cinta kepada beliau, untuk mentaati beliau. Idz mahabbatullahi tujibu mahabbata ma yuhibbuhullah wallahu yuhibbu nabiyahu wa khalilahu sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Allah itu wajib juga mencintai apa-apa yang dicintai Allah. Ya, kita mengaku cinta kepada Allah, maka konsekuensinya adalah kita mencintai apapun yang dicintai sama Allah. Kita ikut cinta juga. Dan Allah cinta kepada Nabi-Nya SAW, kita pun juga ikut wajib mencintai Nabi SAW. Wa muqtada hadhil mahabbah, dan konsekuensi dari kecintaan kepada Nabi ini, kata beliau, muwafaqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hubbi ma yuhib wa kurhi ma yakrah, ay bi tahqiqil mutaba'ah. Konsekuensi dari mencintai Nabi adalah mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara apapun yang dicintai oleh Nabi, kita mencintainya. Dan apapun yang dibenci oleh Nabi SAW, kita membencinya. Yaitu merealisasikan ittiba. Ya, merealisasikan ittiba kepada beliau SAW. Apa-apa yang dicintai sama Nabi, itu ada yang sifatnya wajib, tapi ada juga yang sifatnya mustahab, sunnah. Ya, seperti Nabi SAW, ya beliau mencintai para sahabat-sahabat beliau, mencintai istri-istri beliau. Maka ini cinta yang wajib. Kita wajib mencintai para sahabat, kita wajib mencintai istri-istri, karena beliau, mereka istri-istri Nabi SAW, apalagi mereka ini adalah ibunda-ibunda kita juga. Tapi ada juga kecintaan Nabi terhadap sesuatu itu yang sifatnya mubah. Nabi suka buah labu, ya, Nabi suka kambing, ya, Nabi suka apa lagi? Ya, istilahnya kecintaan-kecintaan yang sifatnya mubah, sifatnya mustahab juga. Ada juga kebencian Nabi yang kita juga wajib membencinya. Ada juga kebencian Nabi yang mubah untuk kita membencinya. Seperti Nabi membenci kesyirikan, Nabi membenci kebid'ahan, Nabi membenci orang-orang kafir, Nabi membenci ahlul bidah dan yang lainnya. Nah, ini wajib kita membencinya. Tapi ada kebencian Nabi kepada sesuatu yang ya kita juga dibolehkan nggak benci juga. Seperti dhab, ya, bukan nyambe ya, dhab. Nah, dhab itu suka nggak Nabi SAW? Nggak suka. Tapi apakah wajib kita nggak suka juga? Nggak. Ya, itu nggak sukanya Nabi SAW. Ya, buktinya Khalid ibnul Walid memakan dhab itu. Bukan berarti Khalid ibnul Walid nggak cinta kepada Nabi SAW, tidak.
wan nasu fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam thalathatu aqsam. Dan kaum muslimin atau orang-orang dalam hal mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka terbagi menjadi 3 golongan sebagaimana biasa. Al-qismul awal ahlul ifrat. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang ifrat, yaitu ghulu. Ya, kecintaannya kepada Nabi itu ghulu, berlebih-lebihan. Wal qismut tsani, golongan yang kedua ahlut tafrid, yaitu yang al-jafa, meremehkan, ya, menelantarkan cintanya kepada Nabi SAW, menggampangkan. Wal qismut tsalits alladzina tawassatu bainal ifrati wat tafrid. Dan golongan yang ketiga adalah yang pertengahan antara yang hulu, yang ekstrim dengan yang bermudah-mudahan. Nah, kemudian beliau memperinci alladzina fal qismul awal, golongan yang pertama tadi yaitu alladzina ghalau fi mahabbatihi bibtida'ihim umuran lam yashra'ha Allah, yaitu mereka-mereka yang hulu dalam mencintai Nabi SAW. Mereka mengekspresikan cintanya kepada Nabi dengan bid'ah-bid'ah, dengan mengarang-arang perkara-perkara atau syariat-syariat baru yang tidak disyariatkan Allah Azza wa Jalla. Wala rasuluhu, dan tidak disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dhannan minhum anna fi'laha alamatul mahabbah, dengan keyakinan bahwa perbuatan bid'ah mereka ini adalah ekspresi cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan mereka ini adalah bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaghuluhi fi madhihi sallallahu alaihi wasallam, seperti hulunya mereka, berlebih-lebihannya mereka dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita bahas tuntas di kajian kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bidah tentang bid'ahnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap yang merayakan Maulid Nabi itu adalah cinta, orang-orang yang cinta kepada Nabi. Sebaliknya, yang tidak merayakan Maulid Nabi justru itu enggak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ghulu. Kata beliau, ketika mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada footnote di bawahnya, kaqauli qailihim, seperti ucapan salah seorang di antara mereka yang ghulu ini. Maksudnya di sini adalah Al-Busiri dalam qasidah Burdah. Nah, ini qasidah banyak dilantunkan oleh sebagian kaum muslimin. Apa katanya? Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang mulia, yang dipanggil adalah makhluk yang mulia, yaitu Nabi SAW. Tiada bagiku tempat berlindung dikala musibah datang kepadaku kecuali hanya kepadamu. Ya, minta perlindungan kepada Nabi SAW dari musibah. Musibah apa? Musibah di akhirat. Kata mereka, kan Nabi nanti yang menolong kita dengan syafaatnya. Ya kan, musibah yang paling besar nanti di akhirat. Dan tidak ada yang bisa menolong kita dari musibah itu kecuali syafaat Nabi SAW. Ada dalil-dalilnya. Kalau antum mengingkari, berarti antum mengingkari syafaat. Gimana jawabnya? Nabi ngasih syafaat nggak? Iya. Menolong nggak Nabi? Menolong umatnya nggak di akhirat? Iya, menolong umatnya. Berarti kenapa antum kok nggak minta perlindungan kepada Nabi ketika di akhirat? Naam, syafaat milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Ya, bukan milik Nabi SAW. Maka kalau ingin minta syafaat, minta perlindungan, mintanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan minta kepada Nabi SAW. Nabi tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan ridho Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Seandainya Nabi itu merdeka, bisa ngasih syafaat kepada siapapun yang beliau inginkan, siapa orang yang paling ingin beliau beri syafaat? Abu Thalib. Pasti Abu Thalib yang lebih dulu mendapatkan syafaat untuk dikeluarkan dari neraka. Tapi ternyata tidak, hanya sebatas meringankan azab Abu Thalib saja, tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak merdeka ketika memberikan pertolongan.
Nah, ini ngapain minta tolong kepada Nabi? Ngapain minta perlindungan kepada Nabi SAW? Kalau Nabi sendiri nggak bisa menolong pamannya. Nabi sendiri dhaif, nggak bisa menolong. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, salini ma syi'ti, wahai Fatimah, mintalah kepadaku apapun yang kau inginkan. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Karena sesungguhnya aku kelak di sisi Allah tidak bermanfaat sedikit pun atasmu di akhirat kelak. Ya. Kemudian lanjutan dari syair tadi, illam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadam. Kata penyair tadi, apabila kau ya Muhammad, wahai Rasulullah, apabila kau nanti di akhirat tidak menggandeng tanganku, ya tidak menggandeng tanganku, maksudnya tidak menolong aku, maka katakan ya zallatal qadam, wahai orang yang tergelincir kakinya. Maksudnya celaka kau kalau sampai nggak digandeng sama Nabi SAW. Ini jelas dia minta pertolongan kepada Nabi SAW, padahal tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi itu belum. Kata beliau, wa kadzalika sarfu syai'in minal ibadati lahu kad-du'a wal halaf bihi wa ghairi dzalik. Demikian juga bentuk ghulu kepada Nabi SAW, yaitu dengan Anda mempersembahkan, memalingkan sebagian ibadah Anda kepada Rasulullah SAW. Seperti berdoa. Berdoa ini ibadah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Lihat, di kalimat yang pertama Allah mengatakan berdoalah, doa. Tapi perhatikan kalimat setelahnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku. Berarti doa ini termasuk ibadah. Ya, doa huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah ibadah kepada Allah. Maka apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka berarti itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Nabi, bersumpah dengan nama Nabi, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini berapa banyak orang-orang di negeri kita yang demikian. Ya, kayaknya kurang mantap, kurang mantul kalau cuman bilang demi Allah itu. Ditambahi lagi dengan demi Rasulullah. Nah, itu tambah syirik itu jatuhnya. Bukan malah memantapkan sumpah. Ya, justru itu malah menciderai sumpah itu sendiri. Ya, maka nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, kata Nabi. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Meskipun kata para ulama syirik apa? Asghar. Ya, syirik asghar. Kemudian wal qismut tsani, golongan yang kedua yang tentang kecintaan kepada Nabi SAW, yaitu man qassara fi tahqiqi hadzal maqam falam yura'i haqqahu sallallahu alaihi wasallam fi wujubi taqdimi mahabbatihi ala mahabbatin nafsi wal ahli wal mal, yaitu mereka yang meremehkan, yang menelantarkan, ya merasa bahwasanya nggak penting cinta kepada Nabi itu, nggak harus kita ini cinta Nabi harus nomor satu. Nggak boleh ada orang lain yang lebih dicintai daripada Nabi. Enggak. Saya Islam, tapi saya lebih cinta sama istri saya daripada Nabi. Saya lebih cinta sama diri saya daripada Nabi. Karena saya nggak kenal sama Nabi. Dengan retorika bahasa yang luar biasa. Saya nggak pernah ketemu Nabi. Ya, saya lebih cinta sama orang tua. Karena wajar orang tua yang melahirkan saya, orang tua yang mendidik saya. Nabi nggak ikut mendidik saya, nggak ikut melahirkan saya. Dengan retorika-retorika bahasa. Loh, tapi ente Muslim, saya Muslim. Ya, Nabi cuma sebatas untuk diikuti saja dalam masalah agama. Ya sudah, saya ikuti syariat Nabi. Ya, saya bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah. Tapi dalam masalah cinta, tidak bisa. Saya lebih mencintai orang-orang yang terdekat dengan saya. Nah, ini kata beliau, dia tidak memandang cinta kepada Nabi itu adalah hal yang harus diutamakan.
Tapi ini namanya ahlu at-tafrid, ya, ahlu tafrid, mufarrid. Kalau yang pertama al-ifrat, yaitu mufrid, yang hulu. Sedangkan ahlu sunnah ada di golongan yang ketiga. Wal qismu tsalits, golongan yang ketiga, man tawassata baina tarafaini sabiqaini, yaitu yang pertengahan antara dua kelompok yang tadi kita sebutkan. Ya, sebagaimana cirinya ahlu sunnah, senantiasa pertengahan di antara dua kelompok yang menyimpang. Sebagaimana Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Wa humus salafus salih wa man sara ala nahjihim. Mereka ini, golongan yang ketiga ini adalah para salafus salih dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Fa'amanu biwujubi hadhil mahabbati hukman. Golongan yang ketiga ini mereka beriman akan wajibnya cinta kepada Nabi SAW. Wa qamu bimuqtadaha i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Dan mereka merealisasikan cintanya itu baik dari segi keyakinan, ucapan ataupun perbuatan. Keyakinannya, ucapannya, perbuatannya semua menunjukkan cintanya kepada Nabi SAW. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya cinta kepada Nabi SAW. Kurang berapa menit? 7. Kita sebutkan sebagian saja. Qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan wahai Muhammad, apakah bapak-bapak kalian, ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta kalian yang kalian khawatir kehilangan harta tersebut, atau perniagaan kalian, perdagangan kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya, atau rumah-rumah kalian tardawna yang kalian idam-idamkan dan yang kalian harap-harapkan rumah itu, apakah semua ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya? Di sini Allah mencela orang-orang yang lebih mengutamakan keluarganya tadi, kecintaannya terhadap keluarganya tadi daripada kepada Nabi SAW. Lihat para sahabat, mereka itu begitu cintanya kepada Nabi SAW. Ketika berperang, mereka berperang menghadapi keluarga mereka sendiri. Di antara mereka ada yang berhadapan antara bapak sama anak, ada yang berhadapan antara kakak sama adik, berhadapan antara paman sama ponaan, dan seterusnya dari hubungan-hubungan keluarga. Mereka lawan itu. Tidak ada yang menjadikan mereka demikian kecuali karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Sebagaimana nanti datang kisah-kisah yang menakjubkan dari para sahabat. Sampai-sampai disebutkan Abu Sufyan mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Aku nggak pernah ngelihat orang mencintai seseorang yang lebih daripada sahabat-sahabat Muhammad itu mencintai Muhammad. Ya, aku nggak pernah ngelihat ada orang yang seneng ngambil seseorang, mengidolakan seseorang, mencintai seseorang yang lebih daripada para sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Ini dulu dikatakan Abu Sufyan ketika masih musyrik. Ya. Tapi itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama daripada orang-orang beriman. Maksudnya Nabi itu lebih utama untuk dicintai daripada orang-orang beriman, diri-diri mereka sendiri. Jadi diri kita
dengan Nabi SAW, yang aula, yang lebih layak, lebih berhak untuk diprioritaskan adalah Nabi SAW. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Kemudian dari hadis, kisah yang masyhur, ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah seseorang yang paling aku cintai di atas semuanya. Berarti Umar lebih cinta Rasul daripada istrinya, anaknya. Illa min nafsi, tapi kecuali diriku sendiri. Umar lebih cinta dirinya daripada Nabi SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, la walladhi nafsi biyadi, tidak wahai Umar, demi zat atau demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai kau jadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Dianulir sama Nabi. Bukan oh iya benar itu. Enggak, dianulir sama Nabi. Enggak, sampai aku kau jadikan sebagai orang yang lebih kau cintai bahkan daripada dirimu sendiri. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Tuh lihat, langsung dikoreksi sama Umar. Gak ngonteni engko dhisik. Oh ngono ya. Ya wis tak pikir-pikir sik wis. Ya. Ini tak usahakno insyaallah. Enggak. Langsung diralat sama Umar. Kalau begitu ya Rasulullah, mulai sekarang demi Allah, kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, al-an ya Umar. Nah, baru sekarang ini wahai Umar. Maksudnya baru ini yang benar. Nabi lebih dicintai daripada diri sendiri. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, atau dalam riwayat wan nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak beriman di sini sebagaimana penjelasan beliau, yaitu tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintai diriku di atas kecintaannya terhadap ayahnya, terhadap anaknya, dan terhadap semua manusia, ya, daripada semua manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, di atas semua manusia yang ada. Waqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lan nasi fi hadzal bab martabatan wa awfarahum hadzan wa nasiban. Dan tentu para sahabat adalah orang-orang yang paling menduduki peringkat pertama dalam hal ini, yaitu mencintai Nabi SAW. Para sahabat yang paling ada di urutan yang pertama. Tidak ada yang meragukan kecintaan mereka terhadap Nabi SAW. Sejarah telah membuktikan betapa cintanya para sahabat kepada Nabi. Bahkan diakui kecintaan mereka bukan hanya dari kalangan internal, bahkan orang-orang kafir juga mengakui betapa cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Sampai-sampai tadi Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku enggak pernah melihat seseorang mencintai orang lain lebih daripada para sahabat mencintai Muhammad. Diakui kecintaan mereka. Namun bersamaan dengan itu, tidak ada di antara para sahabat yang mengekspresikan cintanya dengan hal-hal yang bid'ah, dengan kesyirikan, hulu, memuji Nabi dengan pujian-pujian yang berlebihan, minta syafaat kepada Nabi, berlindung di kala musibah kepada Nabi, ya, atau mereka merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Nggak ada. Ya, maka kalau ditanya siapa yang lebih cinta kepada Nabi, para sahabat atau orang-orang di zaman sekarang? Para sahabat sudah. Ya,
Maka ikuti bagaimana mereka mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi. Mereka mengekspresikan cintanya kepada Nabi adalah dengan ittiba, dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu wujud kecintaan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.